Hai, ini aku dan inilah lanjutan dari cerpen Jejak Anak Blogger di part kedua. Gak ada acara berantem-beranteman kak? Tanyaku bercanda. Gue gak mau persahabatan gue hancur sih intinya. Jawabnya. Aku salut sama Kak Denny. Memilih untuk terus membaikkan keadaan tanpa ada selisih paham. Lanjut nih ya. Terus gimana sih? Awalnya kenapa milih rambut panjang? Pertanyaanku selanjutnya. Panjang sih ceritanya. Jadi gue punya penyakit yang namanya aduh, gue lupa. Bentar-bentar, gue searching dulu. Kak Denny meraih ponselnya dan melanjutkan omongannya. Nah, hyperhidrosis. Jadi itu tuh penyakit dimana gue tuh orangnya gampang keringetan. Malah kebanyakan keringetan. Gak bahaya sih kata dokter. Cuman hidup gue jadi risih karena ginian. Pertama, belum juga mulai olahraga, tapi jidat gue udah berembun keringat. Kedua, pastinya jadi susah deketin cewek. Pokoknya gue risih banget kalau jalanin kegiatan pasti kagak lupa ngelap keringet. Nah, yang ketiga nih, yang jadi alasan gue milih rambut gini. Dulu gue kalau cukur emang pindah-pindah. Gara-gara ya gue selalu ngerusak alat cukur. Simpel aja. Keringet gue tuh bikin alat cukur jadi mendet. Akhirnya rusak. Paling parah, gue ditagih buat ganti rugi. Akhirnya gue milih rambut gini, dan kalau potong rambut, ya potong sendiri. Bagus, enggak bagus, udah enggak peduli sih gue. Nih, sekarang aja gue udah keringetan, padahal kipas nyala noh. Selesai menjelaskan dan mendekatkan kipas. Aku tak sampai berpikir ke sana. Yang aku kira, model rambut yang Kak Denny pelihara memang dasarnya ingin begitu. Dia meminta izin untuk sejenak mengikat rambut, dan lagi-lagi itu membuatku insecure melihat Kak Denny mengikat rambut dengan lihainya. Dari belakang memang benar-benar terlihat layaknya perempuan tinggi. Singkatnya, wawancara selesai dan dia menawarkanku makan sebelum pergi. Aku menolaknya dan digantikan dengan memberi uang untuk biaya pulangku. Aku tak memintanya, tapi memang inilah Kak Denny yang sebenarnya. Sosok yang judes bukan berarti orang yang tak baik. Buktinya dia bisa banyak bercerita. Dan mungkin memang jarang-jarang dia diminta untuk bercerita. Ditambah lagi menawarkan kebaikannya. Aku pamit dan berterima kasih. Setelah aku menyelesaikan artikel tentang Kak Denny selama 2 hari, tak kusangka 2 minggu kemudian Kak Denny mengirimkan pesan padaku dan mengucapkan banyak terima kasih. Ditambah, ternyata Kak Denny diterima sebagai model di salah satu merek sampo lelaki. Keren ya, jadi duta sampo. Sudut pandang penulis. Oke, aku bakal ngadirin segmen ini di beberapa cerpen kedepannya. Dan ya, aku bakal bedah sedikit ya hitung-hitung apresiasi terhadap cerpenku sendiri gitu. Sebelum ada orang mengapresiasi nantinya atau menilai, mengkritik, aku terima itu. Oke, sebelum itu memang apa yang Kak Denny ini alami memang ada pada diriku sebagai penulis. Memang ada. Penyakit itu ada. Dan apa yang Kak Denny alamin sampai kehalang tuh kegiatan gitu, terganggu kegiatannya, memang aku alamin juga. Aku memang punya penyakit itu, hyperhidrosis namanya. Dan benar, keringatku tak terkendali. Dan gak ada kaitannya sama olahraga, sama suhu. Jadi ketika panas atau dingin pun keringat itu bisa muncul. Ketika capek atau enggak pun keringat itu bisa muncul. Memang kata dokter emang gak bahaya. Nah, jadi emang aku mau sharing-sharing tentang seputar apa yang aku alamin juga gitu.
Tapi nggak sampai separah Kak Denny yang memilih untuk gondrong aja dan terlihat cantik ya dalam bentuk rambutnya yang menjuntai lembut. Oke, untuk diriku memang benar aku punya pengalaman ketika hendak memotong rambut. Itu setiap potong rambut pasti membuat aku risih, ngebuat aku nggak percaya diri, ngebuat aku kayak mikir tukang cukur bakal tahan nggak sih sama keringat aku gini gitu. Dan ada satu kejadian, bukan satu kejadian doang sih, aku udah 17 tahun cukur terus pastinya gitu. Jadi ada satu langganan yang benar-benar bertahan sama kondisi aku, langganan cukur yang bertahan sama kondisi aku ini. Dan pengalaman alat cukur rusak pun ada pada diriku gitu. Nah jadi suatu ketika di tukang cukur yang sekarang udah langganan, ketika pertama kali aku ke situ, aku udah benar-benar deg-degan gitu. Aku udah trauma di tukang cukur sebelum-sebelumnya yang diomelin gara-gara ya kalau bahasa sininya malah ini kenapa kok keringetan terus gini-gini, ini tuh alat-alat cukurnya jadi rusak bla 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 bla. Begitulah intinya. Nah kejadiannya gini, ketika aku hendak cukur, aku udah mikir kesana sini lah gitu, ini bakal bertahan gak sih, kalau nggak tahan ya aku pindah lagi tuh cukurnya gitu. Terus ya yang biasanya aku siapin tisu. Untuk pertama kalinya di situ aku lupa bawa tisu karena memang mikir di situ bakal ada tisu. Ternyata nggak ada. Ada kipas yang nyala. Tapi ya percuma gitu untukku, kipas nyala itu tuh nggak ngebuat keringatku bakal berhenti gitu. Nah ketika cukur berlangsung, tukang cukurnya kayak udah senyum-senyum gitu ngelihat aku udah bercucuran keringet gitu, kayak abis olahraga, kayak abis mandi malah. Itu bener-bener tukang cukurnya langsung nawarin mau beli tisu dulu. Bukan nawarin, tukang cukurnya langsung bilang beli tisu dulu gitu kan tukang cukurnya. Nah terus balik lagi tuh ambil tisu dan suruh aku pegang tisu itu. Terus aku lap lah tiap menit gitu ya, tiap sampai benar-benar selesai. Aku minta maaf di situ. Ada yang rusak gak alatnya? Kalau ada yang rusak bilang aja, nanti aku ganti rugi, insya Allah gitu. Nggak apa-apa. Walaupun ada yang rusak juga ya, aku juga kata tukang cukurnya maklumin itu ada penyakitnya gitu. Kamu punya penyakit ya gini. Nah aku tahu nama hyperhidrosis itu tuh dari tukang cukur. Jadi aku langsung, bukan hyperhidrosis sih yang dibilangnya, cuman ada penyakit keringat berlebih. Dan aku langsung searching dan ini aku banget gitu. Nah jadi memang benar-benar ngeganggu kegiatan. Mulai dari ngedeketin cewek juga. Wah itu benar-benar percaya diriku udah nurun banget ketika ngocor lah satu keringet gitu. Wah udah, aku langsung bilang dalam hati, wah ini ceweknya langsung ilfil nih kayaknya nih gitu. Terus kejadian yang lain sederhana aja, kayak kalau upacara, kalau baris berbaris, akulah yang paling terlihat seperti mau pingsan gitu. Padahal aku kuat. Tapi pasti aja ada orang yang bilang, Gi, mau pingsan ya Gi gitu. Pasti aja kayak gitu. Terus di sisi lain ketika olahraga aku yang kayak paling capek gitu. Nah oke, ini jadi konten podcast, mohon maaf. Oke, balik lagi ke cerpen. Ya pastinya aku masih banyak remedial dalam penulisan. Banyak banget hal yang pengen aku pelajari dalam cerpen. Pastinya aku butuh kalian untuk subscriber ke depannya. Jadi ya untukku nilai 10 tuh gak pantas. Ini nilainya 3,5 dari 10. Karena mulai dari kepenulisan pun aku belum
100% menguasai Pu Ebi gitu. Yang namanya baku cuman sekedar ada di pikiran doang. Jadi aku sebagai penulis mohon maaf dan terima kasih jika suatu saat nanti ada orang yang nonton cerpen ini untuk video ketiga. Dan aku akhiri cerpen podcast ya, podcast cerpen kali ya, podcast cerpen yang aku bakal mixing antara sudut pandang penulis dan apa yang ditulisnya. Oke, sekian dari aku dan sampai jumpa di next video. Tetororetot teteo.